Update kasus Subang, pelaku Rajapati ibu dan anak di Subang dikatanya profesional dalam menjalankan aksinya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Bahkan, pelaku Rajapati yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut sangat mengerti ilmu forensik. Tetapi, dalam menjalankannya yang tergesa-gesa sehingga masih meninggalkan jejak. Hal tersebut diketahui lewat kondisi mayat korban yang dimandikan, dan TKP yang banyak genangan air buat membersihkan sidik jari. Dokter ahli forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti bahkan mengaku jika pelaku mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa dan sangat memahami dunia forensik. Menurutnya, hal tersebut kemungkinan sebab saat ini sangat mudah mengakses pengetahuan soal forensik. Walau mengetahui forensik, tetapi kejahatan yang dilakukan pelaku tak sempurna. Tim Inafis Mabes Polri dan Polres Subang masih dapat mendeteksi sidik jari tertinggal di tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar dan di mobil. Bahkan di setir mobil dan pintu bagasi juga yang telah dibersihkan dengan air pun masih bisa terdeteksi sidik jarinya. Bisa ditemukan, mungkin waktu membersihkan cepat-cepat. Kemarin saya dapat sidik jari di sekitar mobil, di rumah juga. Ucap Dr. Hastri dikutip dari channel YouTube Denny Darko yang tayang, Selasa, tanggal 23 November tahun 2021. Dirinya mengakui, sidik jari memang dapat dibersihkan dengan sabun. Sebab itu mayat kedua korban sengaja dimandikan. Pada kedua mayat korban tersebut, Hastri akui memang tak menemukan satupun sidik jari. Bukan hanya dimandikan, setelah dibunuh mayat lalu diautopsi tanpa melakukan swab lengkap. Otomatis sidik jari yang ada di situ hilang, akunya. Walau begitu, petunjuk yang ditemui dinilai sudah sangat kuat buat jadi alat bukti yang bisa menjerat tersangka pelaku Rajapati Tuti dan Amel di Subang. Apalagi, bukti yang ditemui Dr. Hastri tersebut pun bakal dikolaborasikan bersama beberapa alat bukti lain seperti file detektor kebohongan, psikologi forensik hingga ilmu grafologi. Kepolisian didukung oleh tim forensik menyeluruh ilmunya, jelasnya. Waktu ditanya, apakah yang ditemukan sudah sangat kuat, tak dapat terkontaminasi atau diframing, Dr. Hastri dengan tegasnya menyebutkan alat bukti yang didapat tersebut ialah sesuatu yang mutlak. Akan timbulkan pro kontra penetapan terdakwa dalam kasus Subang, Jawa Barat, dipastikan bakal menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut kemungkinan sebab saat ini di masyarakat telah terjadi kubu-kubuan terkait posisi saksi di kasus Subang yang merampas nyawa Tuti dan Amalia. Menurut ahli forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, pro kontra tersebut jelas akan terjadi. Tetapi, pihaknya telah mengantisipasi pro kontra tersebut dengan memunculkan bukti-bukti forensik yang tak dapat dibantah oleh pelakunya. Lewat pengalamannya dalam menangani kasus tersebut seperti waktu kasus di Makobrimob, di mana sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka dilakukan gelar perkara, hadirkan jaksa penuntut umum buat meyakinkan kasus dapat diselesaikan atau tidak sampai ke pengadilan. Ahli-ahlinya pasti dipanggil, termasuk saya. Ini bagaimana kita meyakinkan Yang Mulia Hakim, jelas Dr. Hastri pada wawancara yang dikutip dari channel YouTube Denny Darko, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Dr. Hastri menguraikan para ahli juga berbicara memberi klarifikasi sesuai apa yang mereka periksa tanpa intervensi. Ibaratnya kita tetap berbicara, memberikan keterangan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita periksa tanpa kita mengenal korban dan pelaku, ucapnya. Berdasarkan hasil itu, para tersangka pelaku pembunuh juga tidak dapat lagi mengelak. Pasti terjadi pro dan kontra. Kalau yang ditetapkan tersangkanya mereka, ia sesuai hasil forensik tidak bisa mengelak, lanjutnya. Menurut pengakuan Dr. Hastri, bukti-bukti yang telah didapatkan tersebut sudah cukup buat menyeret perkara tersebut ke pengadilan.